Penetapan fenomena penyebaran COVID-19 sebagai pandemi global telah memberikan dampak buruk bagi beberapa negara terjangkit seperti Indonesia. Akibatnya, timbul berbagai problem bangsa seperti inflasi, serta berbagai sektor di Indonesia. Untuk itu, kami, tim Universitas Mataram, dengan bangga mempersembahkan Unikca, pupuk organik cair milenial. Inovasi milenial memodifikasi limbah ternak berbasis socio-entrepreneurship dengan konsep LESA sebagai revitalisasi ekonomi akibat pandemi COVID-19 di Nusa Tenggara Barat. Saya Rohmah. Saya Lalu Abdul Hakim. Saya Salsabella Fitriana. Mempersembahkan Unikca, karya anak bangsa. NTB merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang terdampak kasus COVID-19. Bahkan, menurut data corona.ntbprov.go.id menyatakan bahwa kasus COVID-19 di NTB pada tanggal 4 Agustus 2020 tembus hingga 2.171 kasus. Dikutip dari suarantb.com Maret 2020, pada situasi pandemi COVID-19 seperti ini, angka pertumbuhan perekonomian di NTB hanya berada pada kisaran 3 sampai dengan 4%. Di sisi lain, Nusa Tenggara Barat merupakan daerah yang memiliki potensi besar di bidang pertanian dan peternakan. Hal ini didukung dengan pernyataan Disnaskeswan tahun 2016 yang menyatakan bahwa Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu provinsi dari 34 provinsi yang dijadikan sebagai sumber sapi potong dan sapi bibit. Hal ini didukung dengan adanya program NTB BSS Bumi Sejuta Sapi yang akan mendukung NTB sebagai swasembada daging yang ditetapkan sejak tahun 2005. Di sisi lain, menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia, peternakan dan pertanian merupakan salah satu sektor dari 8 sektor bisnis yang mampu dijadikan sebagai penggerak perekonomian rakyat di masa pandemi COVID-19. Sebelumnya, ada beberapa penelitian terdahulu terkait pembuatan pupuk organik cair yang berasal dari limbah ternak. Di antaranya, pembuatan pupuk organik cair yang berasal dari limbah RPH, salah satunya limbah rumen. Limbah rumen ini sangat berpotensi apabila dimanfaatkan kembali. Limbah rumen ini memiliki mikroorganisme yang cukup tinggi. Oleh karena itu, limbah rumen ini dimanfaatkan untuk pembuatan pupuk organik cair dengan teknik fermentasi anaerob. Kedua, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pancapalaga pada tahun 2011 terkait pengaruh rasio penggunaan limbah ternak dan hijauan terhadap kualitas pupuk cair. Pengolahan limbah ternak menjadi pupuk organik sangat berpengaruh terhadap kandungan N, P, dan K pupuk cair. Pengaruh ini disebabkan karena penggunaan bahan baku pada pembuatan pupuk cair. Semakin banyak penggunaan bahan baku asal limbah ternak, maka semakin baik kualitas pupuk cair yang dihasilkan. Hal ini juga disebabkan karena feses ternak dipengaruhi pada saat ternak masih hidup, seperti konsumsi pakannya, alat pencernaan, dan umur ternak tersebut. Ketiga, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nugraha DKK tahun 2013 terkait pemanfaatan kotoran sapi menjadi pupuk organik. Pentingnya pemanfaatan pupuk organik bagi tanaman serta manfaatnya dapat menjaga mineral tanah agar tetap subur, sehingga nantinya dapat memberikan hasil panen yang melimpah. Berdasarkan peraturan Menteri Pertanian pada tahun 2006 terkait pupuk organik merupakan pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, baik berbentuk padat atau cairan yang disuplai sebagai bahan organik memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Potensi peternakan rakyat dalam menerapkan konsep LESA. Peternakan rakyat di Indonesia termasuk ke dalam kategori pola pembibitan dan pembesaran, sehingga sangat berpotensi dalam menerapkan konsep LESA untuk meningkatkan hasil produksi peternakan.
Berdasarkan pendapat Dwianto dan Haryanto pada tahun 2001 menyatakan bahwa penerapan konsep Leisa ini dapat meningkatkan penghasilan petani hampir 2 kali lipat apabila dibandingkan dengan pola tanam padi tanpa ternak. Berdasarkan pendapat Hidayat tahun 2010 menyatakan bahwa revitalisasi adalah upaya untuk memvitalkan kembali suatu kawasan atau bagian desa yang dulunya pernah vital atau hidup, akan tetapi kemudian mengalami penurunan atau degradasi baik secara fisik, ekonomi maupun sosial budaya. Dalam hal ini, kami berusaha untuk memvitalkan kembali daerah Nusa Tenggara Barat setelah mengalami degradasi atau penurunan akibat pandemi COVID-19. Punicca merupakan salah satu produk pupuk cair yang berasal dari hasil fermentasi atau pembusukan limbah peternakan organik yang berasal dari limbah kotoran ternak, limbah pakan yang dikemas dengan sedemikian rupa sehingga menjadi produk pupuk cair yang berkualitas. Selanjutnya adalah proses pengolahan limbah ternak menjadi punicca dengan 4 bahan pokok utama pembuatan. Yang pertama limbah ternak, yang kedua adalah M4, yang ketiga molasses, dan yang keempat air. Keempat bahan tersebut kemudian akan difermentasikan di dalam tong secara anaerob selama 21 hari sehingga menjadi pupuk organik cair atau punicca. Keberadaan punicca dapat menjadi sebuah inovasi baru untuk para petani dalam mendukung sistem pertanian berkelanjutan karena punicca merupakan pupuk tanaman yang kaya akan 4 unsur hara penting dalam tanah seperti nitrogen, fosfor, kalium, dan karbon. Hal ini juga didukung dengan pendapat Pancapalaga 2011 yang menyatakan bahwa semakin banyak penggunaan bahan baku asal limbah ternak menunjukkan semakin bagus kualitas pupuk tersebut. Penerapan punicca berbasis socio-entrepreneurship ini dapat menjadi solusi gerakan di bidang sosial ekonomi yang dapat memberikan peluang usaha baru terutama di daerah pedesaan. Umumnya, 20 kg feses sapi mampu menghasilkan 60 sampai dengan 64 liter pupuk cair dengan harga pasaran 20.000 sampai dengan 25.000 per botol kemasan. Bayangkan jika hal ini dapat diimplementasikan, maka akan memberikan sebuah peluang usaha baru dengan keuntungan 91.000 sampai dengan 231.000 per hari. Selain itu, punicca merupakan salah satu program yang dapat mendukung eco farming. Selanjutnya adalah proses implementasi program punicca sebagai revitalisasi ekonomi di NTB yang berawal dari proses pencarian sumber data sekunder sebagai acuan atau penguat dalam pelaksanaan program punicca. Kemudian akan dibentuk regulasi dengan pemerintah desa binaan yang terletak di Pulau Lombok, NTB, yang akan memberikan wadah untuk program punicca ini. Selanjutnya memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai proyek dan proyek yang akan dilaksanakan, sekaligus pembentukan kelompok remaja yang akan dijadikan mitra dan penggerak program punicca ini. Selanjutnya, kelompok remaja tersebut akan diberikan pelatihan dan membuat bank organik peternakan di lokasi desa masing-masing, yang kemudian diolah menjadi sebuah produk dengan brand punicca. Adapun keunggulan dari produk punicca ini adalah yang pertama dapat meningkatkan mikroorganisme di dalam tanah, yang kedua dapat memberikan peluang usaha bagi peternak dan kaum remaja, yang ketiga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, yang keempat dapat mendukung Leisa, Low External Input Sustainable Agriculture. Program punicca merupakan salah satu program yang mengembangkan sumber daya peternakan yang ada di NTB yang berbasis socio-entrepreneurship dengan mengoptimalkan sumber daya alam yang ada dengan konsep Leisa, Low External Input Sustainable Agriculture. Keberadaan punicca di Nusa Tenggara Barat dapat menjadikan sebuah peluang usaha baru bagi para peternak dan kaum milenial, serta dapat menjadi penggerak perekonomian rakyat Indonesia. Punicca